1 September peraturan monetisasi berubah. 40.000 jam tayang dan juga 10.000 subscriber. Kita harus mengumpulkannya itu. Wow, luar biasa. Mari kita simak. Hai, kembali lagi dengan aku Bams Marpaung. Kali ini aku mau menjelaskan yang lagi heboh gitu ya di baru-baru ini gitu, karena di 1 September dengar-dengar katanya peraturan untuk YouTube itu berubah. Wow, luar biasa ya. Aku sangat terkejut, makanya aku ngebahas soal ini gitu. Jadi kalau soal peraturan di YouTube katanya berubah, itu kenapa gitu ya. Jadi kemarin-kemarin itu banyak yang nanya-nanya juga sama aku tentang hal ini gitu ya. Bang, katanya peraturan YouTube itu berubah ya. Dan aku cari tahu, terus ada yang bilang juga, Bang, katanya kita harus ngumpulin 10.000 subscriber dan juga 40.000 jam tayang ya gitu ya. Sementara untuk YouTuber pemula yang banyak nanya soal gimana sih Bang biar bisa dapat subscriber banyak gitu ya. Misalnya 1.000 subscriber gimana biar ngumpulin. Bagaimana Bang biar 4.000 jam tayang itu cepet terkejar gitu ya. Waduh, itu banyak yang nanya hal seperti itu. Ada peraturan baru ini yang bikin shock para YouTuber pemula seperti aku ya. Nah, aku shock juga mendengar kabar ini gitu. Wah, sepertinya kita bakal kupas tuntas juga ya. Ya nggak tuntas-tuntas amat, tapi ya semoga aja ini membantu pemikiran-pemikiran yang selama ini menjadi sebuah ketakutan untuk kita gitu ya. Jadi ya kali ini aku bakal ngebahas sesuatu yang banyak dipertanyakan. Tonton video ini sampai habis ya. Jadi kali ini aku coba untuk menjelaskan dan mencoba untuk menenangkan pikiran aku sendiri dan juga menenangkan pemikiran teman-teman yang banyak nanya soal peraturan yang berubah gitu ya, yang akhir-akhir ini heboh juga di dunia per-YouTuban gitu. Jadi kalau ngomongin tentang YouTube ini, cari 1.000 subscriber itu susah sekali. Mencari 4.000 jam tayang itu susah sekali. Nah, ini banyak pengakuan-pengakuan dari teman-teman atau YouTuber pemula gitu ya. Nah, di sini juga algoritma YouTube juga susah untuk kita bisa dapetin gitu, bagaimana biar kita itu bisa masuk SEO gitu ya, biar bisa direkomendasikan oleh YouTube gitu ya. Nah, ini sangat susah sekali, apalagi mencari subscriber yang harus kita benar-benar promosi benar-benar gitu ya. Tapi ya nggak ngumpul-ngumpul juga subscribernya. Nah, ini bikin susah. Ditambah lagi peraturan-peraturan baru yang bikin shock para YouTuber pemula. Jadi kalian itu jangan pernah khawatir ya, karena kemarin itu aku sempet cari tahu juga tentang masalah ini gitu. Masalah peraturan berubah dari YouTube yang katanya itu sangat jauh sekali ya, 1.000 ke 10.000 itu sangat jauh sekali ya kalau seandainya itu beneran gitu ya. Dan 4.000 ke 40.000 itu sangat jauh sekali. Kita nyari 4.000 aja setengah mati gitu ya, nyari 1.000 aja setengah mati gitu. Gimana 10.000 gitu ya. Ini padahal banyak orang-orang yang kepingin menjadi YouTuber, dan kebanyakan orientasinya, pemikirannya itu adalah ketika menjadi YouTuber dia bisa menghasilkan uang banyak gitu. Tapi dia sendiri belum bisa memperkenalkan diri dia sebagai apa. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahannya gitu. Jadi sehingga kebanyakan mereka akhirnya down dan akhirnya nggak mau terus untuk berupaya mendapatkan subscriber banyak dan juga 4.000 jam tayang dan mendapatkan uang yang banyak gitu ya. Tapi bukan itu yang kita bahas, tapi yang kita bahas itu adalah benarkah peraturan baru itu di 1 September 2020. Ini udah tanggal 20 ya. Berarti kan bentar lagi itu. Gimana ini yang belum dapat gitu ya, dan bagaimana pula yang sudah dapat? Ya, sudah menjadi partner YouTube. Bagaimana? Apakah mereka harus mengulang lagi mengumpulkan 10.000 subscriber? Apakah harus mengumpulkan 4.000 jam tayang lagi? Benarkah seperti itu? Gitu ya. Jadi di sini aku cari tahu ya. Kemarin itu aku nonton video Khairunisa. Nanti aku bakal buat di bawah sini biar kalian juga mungkin lebih jelas lagi, karena aku nggak mau asal-asal ngomong
dan nggak mau asal ngejeplak soal ini gitu ya. Dan aku tonton sampai habis videonya dan aku cari tahu karena banyak orang yang bertanya dengan aku soal ini gitu, benar nggak gitu. Apakah peraturan baru itu berubah gitu dan sangat berat sekarang gitu. Jadi aku cari tahu dan aku tonton videonya, dan selama ini memang aku sering nonton di YouTuber yang memang sudah sukses ya, seperti Khairunisa dan GC. Nah itu aku sering nonton video-video mereka karena mereka ngebahas tentang YouTube. Jadi kalau seandainya banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, ataukah mungkin aku ingin tahu tentang peraturan-peraturan baru ataukah bagaimana caranya untuk mengembangkan YouTube, aku nontonnya dari mereka gitu. Bagaimana biar masukkan pin Google AdSense gitu, bagaimana caranya biar verifikasi atau gimana gitu ya. Nah, aku nontonnya dari mereka gitu. Jadi semuanya itu lengkap. Jadi di sini aku nontonnya dari videonya Khairunisa. Dan aku lihat dan aku dengarkan dan aku tonton. Dia bertanya dengan tim manajemennya. Kebetulan katanya Khairunisa sudah bergabung di manajemen YouTube Indonesia kalau nggak salah, ataukah mungkin manajemen YouTube, karena dia selama ini kan ngebahas tentang YouTube, jadi dia dipercaya untuk gabung di manajemen itu gitu. Dan dia juga nggak ngasal ngomong kan, karena memang dari manajemennya langsung yang berbicara tentang YouTube. Jadi ini aku menyampaikan apa yang sudah dia sampaikan. Kalau kalian nggak percaya bisa nonton langsung aja di channel YouTube Khairunisa, nanti aku buat juga ya, atau di deskripsinya aku buat. Jadi di sini aku lega dan aku tenang gitu ya. Dan ternyata itu ada beberapa poin yang aku dengar di situ, kalau nggak salah 10.000 subscriber dan juga 4.000 jam tayang, dan yang terakhir itu 1 September 2020. Nah itu ternyata beritanya belum benar, dan Khairunisa juga bertanya apakah ada link yang memang benar-beneran itu dikirim oleh pihak YouTube gitu. Sementara klarifikasi dari pihak YouTube dan bilang bahwasannya itu dapat berita dari mana. Mereka malah bertanya gitu. Itu dari pihak YouTube, mereka bertanya gitu. Itu berita dapat dari mana gitu. Dan itu hampir mirip ya. Nanti kalian bisa lihat di videonya Khairunisa, di sana lengkap sekali. Itu hampir mirip bahwasannya keterangan dari pihak YouTube gitu ya. Jadi kalian itu jangan terus panik, terus ngerasa bahwasannya, duh bagaimana ini gitu ya. Jangan panik dulu, tenangin diri dulu. Yang penting fokus bagaimana untuk berkarya dulu gitu ya. Buat konten terus gitu. Seperti aku yang udah lama nggak ngonten gitu ya. Dan akhirnya aku ngonten karena banyak juga ya yang nanya-nanya di seputaran YouTube, di Instagram. Kalian bisa langsung aja tanya-tanya nanti di Instagram aku, Bams Marpaung ya. Jadi banyak juga teman-teman yang nanya soal ini gitu, dan akhirnya terjawablah, dan itu masih berita-berita hoax. Dan kalau seandainya benar, apakah yang kalian lakukan? Nah, ini aku juga masih bingung. Subscriber aku juga masih sedikit gitu ya. Belum mencapai 10.000. Dan soal jam tayang ya nggak tahu ya, udah 40 ribuan atau belum, karena kan setelah menjadi partner kan itu nggak tertera lagi, bisa dicek sih kayaknya ya. Jadi itu tadi ya, itu sebenarnya adalah berita yang masih simpang siur dan kayaknya hoax gitu ya. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula, jangan panik dan teruslah berkarya dan buatlah konten-konten terbaik menurut kalian, dan sajikanlah subscriber kamu itu sesuatu hal yang bermanfaat, menghibur, dan memberikan ilmu, wawasan, dan juga yang lainnya gitu ya. Karena di sana kalian bisa mengasah untuk bagaimana caranya membuat video yang bagus, bagaimana caranya membuat konten yang menarik gitu ya, bagaimana caranya biar bisa diterima oleh YouTube gitu ya. Ya intinya kalian itu dari pertama itu adalah dari start awal itu bagaimana caranya membuat konten, dan bagaimana caranya berkarya, dan bagaimana caranya kita menghibur, dan bagaimana caranya kita berbagi gitu ya. Nah itu yang aku ingatkan pada kalian. Jadi kalian jangan panik dulu untuk para YouTuber pemula seperti aku ini ya. Jadi kalian jangan panik dulu, terus semangat, terus asa, terus karya-karya kalian tunjukin bahwasanya kalian itu bisa berkarya gitu ya. Jadi
Cukup hanya itu aja yang aku sampaikan sama kalian. Semoga aja video ini bisa menenangkan pikiran kalian dan semoga aja video ini bisa memberikan info sedikit gitu ya dan memberikan semangat juga untuk kalian. Hanya itu aja yang bisa aku sampaikan ya. So thank you banget buat kalian semuanya yang sudah nonton di channel YouTube aku, dan buat kalian semuanya salam rindu juga yang mungkin ingin memperkenalkan makanan-makanan, karena di sana aku lebih kepada food vlogger ya. Aktivitas aku sangat banyak di offline sehingga aku jarang membuat konten lagi ya. Semoga aja membuat konten terus dan memberikan info-info tentang wisata kuliner yang ada di kisaran dan seluruh Indonesia. Amin. So thank you banget untuk seluruh subscriber aku. Kita bakal ketemu lagi di video-video berikutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.